Allah memberitakan kepada Nabi Musa, dan sampai hari ini masih tertulis di dalam Bible. Masih ada menyimpan Bible? Boleh nanti di rumah dibuka kembali. Allah berfirman kepada Nabi Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi yang seperti engkau Musa dari antara segala saudara Bani Israel. Artinya nabi yang dijanjikan ini tidak berasal dari Bani Israel lagi, melainkan dia harus berasal dari segala saudara Bani Israel. Qadarullah, putra sulung Nabiullah Ibrahim alaihissalam berasal dari istri yang kedua, yaitu dari Hajar, yang bernama Ismail alaihissalam. Nah, itulah. Jadi ketika Ismail alaihissalam ini lahir, Allah perintahkan untuk menyembelih. Kalau di dalam Bible Mbak Vera dulu, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Masih ingat ya? Ingat. Ambillah anakmu yang tunggal, satu-satunya anak laki-laki yang kau miliki. Itu perintah Allah. Kemudian ditambahi yaitu Ishak. Nah, kata Ishak di situ sisipan, Mbak Vera. Salah satu bentuk pemalsuan, tahrif di dalam Bible adalah tambahan kata Ishak. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Kenapa kok mereka menambahkan Ishak? Karena mereka ingin merebut janji Allah kepada Nabi Allah Ibrahim tentang anak yang dikorbankan ini. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18, dari anak yang kamu korbankan ini terjemahan bebas saya ya. Dari anak yang hampir kamu sembelih ini Ibrahim, seluruh dunia akan diberkati. Siapakah anak ini? Mungkinkah dia Musa? Bukan. Nabi Musa alaihissalam hanya diutus untuk Bani Israel. Apakah dia Yesus? Juga bukan. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk domba-domba Israel yang tersesat. Siapakah anak yang dijanjikan ini? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh alam semesta. Iya. Ustadz Anwar Lutfi ini ketika ngomong meyakinkan ya. Jadi si Vera ini kemudian aduh terkagum-kagum begitu ya. Wah kayaknya dia nggak salah memilih untuk menjadi seorang mualaf begitu ya. Oke. Teman-teman kita breakdown dulu ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Anwar Lutfi ini. Anak yang disembelih adalah Ismail, keturunannya adalah Muhammad. Jadi begini ya, jadi alur pemikirannya itu begini. Mereka ini berusaha untuk memberikan sebuah hubungan antara perkataan Musa di Ulangan pasal 18 ayat 18 dan mereka ingin menghubungkannya dengan Muhammad. Ya biasalah, bagi saya ini cara-cara yang nggak pede dengan agamanya, tidak percaya diri dengan agamanya, sampai-sampai mesti pakai agama lain untuk membenarkan agamanya. Nah ini gaya-gayanya begitu ya. Nah jadi mereka mau menghubungkan antara perkataan Musa tadi itu ya, aku akan membangkitkan nabi di antaramu ya dari saudara-saudaramu gitu. Nah saudara-saudaramu itu siapa? Ismail. Karena apa? Karena mereka mempercayai bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail ya. Jadi makanya mereka harus maksain dulu Ismail dulu nih yang diutamakan. Nah, kenapa kata si Ustadz Anwar Lutfi? Kenapa mereka mengambil ya, merebut janji itu ya. Mereka merebut janji Allah itu ya dari Ismail dimasukin nama Ishak. Nah, gitulah ceritanya kira-kira ya. Karena ada hubungannya dan supaya untuk keturunannya itu Muhammad. Nanti kita akan lihat ayat Kejadian pasal 22 ayat 18 ini ya. Nah, siapa yang anak dijanjikan? Oh, bukan Musa, bukan Yesus, tetapi Muhammad lah yang dijanjikan. Kita lihat dulu janji Allah di dalam janji Allah di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18. Janji Allah di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18, situ firman Tuhan berkata, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, ya. Nah, ini adalah perkataan Tuhan kepada
Abraham, dan oleh keturunan mulah ini diarahkan kepada anak yang sedang disembelih itu atau anak yang akan disembelih itu. Jadi menurut mereka anak ini harus Ismail. Kenapa? Karena mereka mau mencocokkan dengan Muhammad. Muhammad mesti masuk tuh sebagai anak atau keturunan yang membuat semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itulah ya paksa atau cocok logi mereka ya. Jadi anak ini harus Ismail. Nah masalahnya adalah Ustadz Anwar Lutfi lupa fakta sejarah Islam sendiri. Iya, misalnya dari buku tafsir Muqatil bin Sulaiman, ini adalah sebuah buku tafsir yang diakui keabsahannya oleh Muslim. Buku ini atau tafsir ini sudah sejak abad ke-8. Masalahnya adalah Pak Anwar, tafsir Muqatil bin Sulaiman dari abad ke-8 itu sudah menyebutkan bahwa Ishaklah yang disembelih, bukan Ismail, Pak Anwar. Ya. Bahkan di dalam tafsir At-Tabari itu menyebutkan dari abad ke-10 nih, menyebutkan bahwa ada 17 riwayat Islam itu pro Ishak. Pro Ishak maksudnya adalah Ishaklah yang disembelih atau mau dipersembahkan. Jadi itu keturunannya siapa tadi tuh yang akan semua bangsa jadi berkat? Keturunannya Ishak, Pak Anwar, bukan keturunannya Ismail, Pak Anwar. Lah, tapi kenapa sekarang ada banyak orang Muslim secara umum menyebutkan bahwa yang disembelih adalah Ismail? Ya karena kepentingan politisasi Arab, ya, kepentingan untuk mengambil atau justru yang dituduhkan oleh Pak Anwar Lutfi ini bahwa mereka ingin mengambil janji itu, ya sebenarnya bangsa Arab lah yang mengambilnya. Bangsa Arab lah yang memaksanya untuk mengambil dari Ishak menuju ke Ismail. Bahkan Umar bin Khattab ini adalah salah satu khalifah yang dihormati, sahabat Muhammad yang dihormati oleh orang-orang Muslim. Bahkan Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa Ishaklah yang ingin disembelih. Siapa yang bilang itu? Dari Tafsir Al-Munir, ya, Profesor Dr. Wahbah Al-Suhaili yang mengatakannya demikian, ya. Karena beberapa sahabatnya Muhammad itu mengatakan bahwa Ishak yang ingin dipersembahkan. Jadi ketika Ustadz Anwar Lutfi ini melakukan argumentasi asal bunyi, asbun, dengan mengatakan janji Allah ini adalah kepada keturunan Ismail. Aduh Pak Anwar, inilah kualitas Zakir Naik nih ya, kualitas Zakir Naik yang asbun, asal bunyi